Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ilahi anta maksud waridoka matlub a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Faslun awwalu, pasal 1, menjelaskan tentang kembalinya manusia ke negeri asal. Manusia ada dua, yakni manusia jismani dan manusia rohani. Manusia jismani adalah manusia seperti umumnya, sedangkan manusia rohani adalah manusia khusus. Ia adalah mahramnya negeri asal dari disebut dengan alam al-qurbah. Kembalinya manusia jismani ke negeri asal itu berarti kembalinya dia kepada derajat. Dan itu disebabkan oleh pengamalannya pada ilmu syariat, tariqat, dan ma'rifat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hikmah yang luas adalah mengenal Allah yang diamalkan tanpa riya dan sum'ah. Derajat atau surga ada 3 tingkatan sesuai dengan jumlah amalan manusia jismani tadi: yakin, syariat, tariqat, dan ma'rifat. Pertama, surga di alam mulki, yaitu jannatul ma'wa. Kedua, surga di alam malakut, yaitu jannatun na'im. Ketiga, surga di alam jabarut, yaitu Jannatul Firdaus. Semua ini adalah kenikmatan bagi manusia jismani. Sedangkan manusia jismani sendiri tidak akan sampai pada 3 alam tersebut: alam mulki, alam malakut, dan alam jabarut, kecuali dengan 3 ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu ma'rifat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hikmah yang luas adalah mengenal Allah dan mengamalkannya adalah ma'rifat batin. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, tunjukilah kami bahwa yang benar adalah benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya." Doa ini dikutip dari Ibnu Katsir. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengenal nafsunya dengan melawannya, berarti dia mengenal Tuhannya dan mengikuti jalan-jalannya. Sedangkan kembalinya manusia khusus ke negeri asal itu berarti kembali ke alam al-qurbah, yakni dengan mengamalkan ilmu hakikat. Ilmu hakikat yang dimaksud adalah tauhid yang diajarkan di alam purbah atau alam lahut. Pencapaian manusia khusus pada alam ini terjadi di saat ia hidup di dunia, karena kebiasaan dia dalam ibadah, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Justru pada saat tidur itulah qalbu manusia khusus mendapat kesempatan hingga ruhnya dapat kembali ke negeri asal secara keseluruhan atau sebagian saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memegang jiwa ketika matinya
dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkannya. Quran Surat Al-Jumar. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, tidurnya orang alim lebih besar pahalanya daripada orang yang bodoh. Hadis riwayat At-Tabarasi di Al-Makarim Al-Akhlaq. Kembalinya manusia khusus ke negeri asal itu adalah setelah qalbunya hidup, oleh karena pancaran cahaya tauhid dan mulajamah asma-asma tauhid dengan lisan sir tanpa huruf dan suara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ilmu batin adalah rahasiaku yang paling rahasia. Aku wujudkan di dalam qalbu hambaku, dan tidak ada yang bisa memberikan pemahaman tentangnya kecuali aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, aku ini sesuai dengan sangkaan atau keyakinan hambaku. Aku bersamanya ketika dia mengingat. Bila dia mengingatku pada qalbunya, aku pun mengingatnya pada zatku. Dan bila dia mengingatku pada suatu kumpulan, maka aku pun akan mengingatnya di dalam kumpulan yang lebih baik darinya. Berdasarkan hadis ini, maka maksud dari keberadaan manusia adalah agar ia mampu kembali ke negeri asalnya dengan tafakur. Nabi SAW bersabda, tafakur sesaat lebih besar pahalanya daripada ibadah setahun. Nabi SAW juga bersabda, tafakur sesaat lebih besar pahalanya daripada ibadah 70 tahun. Beliau juga bersabda, tafakur sesaat lebih besar pahalanya daripada ibadah 1000 tahun. Dari hadis-hadis itu dapat diambil 3 pemahaman, bahwa manusia yang berpikir dalam tafsilan-tafsilan cabang, meski hanya 1 jam, maka nilai tafakurnya lebih besar daripada praktik ibadah selama setahun. Sedangkan berpikir tentang aturan-aturan ibadah wajib, maka nilai tafakurnya lebih besar daripada ibadah 70 tahun. Dan berpikir tentang makrifat kepada Allah, nilai tafakurnya lebih besar daripada ibadah 1000 tahun. Syekh Al-Sori bersyair, berzikirlah dan raih sebuah penghayatan, ratusan ribu penolong datang dari sebuah rasa syukur. Berpikir tentang makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disebut dengan ilmu al-irfan, yakni di alam tauhid. Dengan cara itu seorang yang makrifat billah akan sampai kepada zat yang diketahui dengan dicintai. Hasil pengetahuan dari orang yang arif billah adalah kemampuannya untuk terbang dengan rohaninya menuju alam ar-qurbah, sebagaimana ungkapan Jalaluddin Ar-Rumi, burung simurg di gunung Kaf adalah qurbatku atau elang, adalah kekuatanku, penyelam adalah hidupku.
Jadilah seperti ahli permata hingga kau bisa mengenali nilai manusia dan jin. Subhanallah. Seorang yang ahli ibadah menuju surga dengan berjalan, sedangkan seorang arif billah terbang ke alam purbah. Sebagian ulama mengatakan qalbu para ahli ma'rifat memiliki mata, mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang bisa. Memiliki sayap yang bisa terbang tanpa bulu, mengepak hingga malakutnya Tuhan pencipta alam. Hal seperti ini terdapat dalam diri para ahli ma'rifat, yakni al-insan al-hakiki atau ruh al-qudsi. Dialah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mahram Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penggantinya. Abu Yazid al-Bustami berkata, para wali Allah adalah pengantin-pengantin Allah. Pengantin-pengantin itu tidak akan bisa dilihat kecuali oleh mahramnya. Mereka tertutup saat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena terhalang sisi kemanusiaannya. Tidak ada yang mampu melihat para pengantin itu, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, wali-waliku berada di bawah kubah-kubahku, tidak ada yang mengetahuinya selain aku. Seperti halnya manusia tidak akan bisa melihat sisi lahir dari seseorang pengantin, kecuali hanya keindahan lahiriah saja. Sayyid Yahya bin Mu'adz Ar-Raji berkata, wali adalah wewangian Allah di bumi. Tidak ada yang mampu mengenali aromanya kecuali orang-orang yang bergelar asyidikin, orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketakwaan. Bagi asyidikin, aroma wangi sang wali akan tercium hingga lubuk kolbunya. Aroma itu lantas menimbulkan gairah rindu mereka pada Tuhan, sehingga ibadah semakin meningkat menurut kadar dan derajat akhlak serta kefanaan mereka. Ini karena makin tinggi kurbahnya, makin bertambah pula fananya. Dan wali adalah orang yang ada dalam keadaan fana dan selalu musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dirinya tidak punya kemampuan memilih dan tidak ada tempat yang tenang baginya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang diperkuat dengan karomah, tetapi mereka sendiri tertutup dalam karomah karena tidak diberi izin untuk menjelaskan, sebab menjelaskan rahasia ketuhanan adalah kufur. Sebagaimana yang dikatakan pengarang kitab Mirsyad al-Ibad, Najmuddin Abu Bakar atau Dayih, orang-orang yang memiliki karomah, mereka tertutup terhadap pengetahuan mengenai karomah. Karomah sendiri pada hakikatnya adalah seperti haid bagi rijalullah. Rijalullah adalah ibarat perempuan memberitahukan haidnya, dan wali memiliki 1000 makom. Makom yang pertama adalah karomah. Orang yang telah menyelesaikan tingkatan karomah, maka ia akan mudah masuk ke tingkatan yang lain. Demikian faslun awalun, pasal 1. Semongko sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.